Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Polisi memastikan kebakaran berasal dari puntung rokok milik pekerja bangunan yang merenovasi gedung utama Kejaksaan Agung. Kesimpulan polisi ini menuai polemik. Penyidik Barreskrim Polri sedianya memeriksa 8 tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Selasa siang. Namun, satu tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen dari Kejagung, berinisial NH, mangkir dari panggilan penyidik. Hari ini pada pukul 10.30 WIB, 7 orang telah hadir, yaitu Saudara S, kemudian Saudara H, Saudara T, Saudara K, Saudara UAM, Saudara IS, dan Saudara R. Sedangkan satu orang atas nama tersangka Saudara NH sebagai PPK dari Kejaksaan Agung RI tidak bisa hadir. Tadi pengacaranya datang ke penyidik menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan sedang sakit. Polemik muncul sejak kepolisian menetapkan status tersangka pada pekerja bangunan berikut mandor serta pejabat pembuat komitmen yang merenovasi gedung utama Kejaksaan Agung sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebakaran hebat di gedung utama Kejaksaan Agung. Kriminolog Universitas Indonesia Arthur Josias Simon menyayangkan tindakan Polri yang enggan mengaitkan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung dengan perkara besar yang menyeret sejumlah nama penegak hukum. Pasalnya, di waktu yang sama, salah seorang personil kepolisian dan kejaksaan sedang terseret dalam kasus besar Joko Chandra. Arthur menyarankan penegak hukum segera melakukan klarifikasi. Ini penting untuk meningkatkan integritas penegak hukum. Tetapi juga jangan kemudian dipisahkan ya begitu. Atau memang kalau memang tidak ada keterkaitannya dengan kasus kebakaran dijelaskan juga begitu loh. Jadi seolah-olah tidak dilihat sebagai yang terpisah begitu loh. Kasus yang ada di kebakaran dan di kasus Joko Chandra. Karena ada pemberitaan di media di mana itu ada kaitannya, begitu ya. Jadi tidak saja sekedar mengungkapkan sebab musabab terjadinya kebakaran, tapi juga keterkaitannya pada kasus-kasus yang pada waktu itu sedang diungkap ke publik. Setelah lebih dari 2 bulan, teka-teki penyebab kebakaran hebat gedung utama Kejaksaan Agung akhirnya terungkap. Kebakaran bukan karena konsleting listrik, apalagi sabotase, melainkan lantaran puntung rokok. Penyidik Barreskrim Polri, Jumat sore pekan lalu secara resmi menyimpulkan kebakaran terjadi akibat open flame atau nyala api terbuka dari puntung rokok. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Ferdi Sambo, menyatakan polisi menetapkan 8 orang tersangka. Mereka terdiri dari 5 kuli bangunan, 1 orang tersangka dari perusahaan penyedia cairan pembersih lantai, dan 1 tersangka pejabat pembuat komitmen yang menandatangani tender proyek pengadaan cairan pembersih lantai. Penyidik tidak menemukan unsur kesengajaan dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung, melainkan murni kelalaian para pekerja. Ada 5 tukang yang bekerja di aula lantai 6 Biro Kepegawaian. 5 tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka,
mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka. Kesimpulan penyebab kebakaran lantaran puntung rokok diambil setelah penyidik dan Puslap 4 melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 6 kali dan meminta keterangan 64 orang saksi serta pendapat sejumlah ahli. Penyidik hanya menemukan satu titik api, yakni di Aula Biro Kepegawaian di lantai 6, tempat 5 orang kuli sedang merenovasi ruangan. Penemuan hanya satu titik ini diperkuat hasil pemeriksaan melalui satelit. Satelit ini biasanya digunakan untuk mendeteksi titik api pada kebakaran lahan dan hutan. Api dipastikan berasal dari puntung rokok yang dibuang pekerja bangunan sehingga menimbulkan nyala api terbuka. Nyala api kemudian menyambar cairan campuran cat sehingga membesar dan cepat menjalar karena gedung utama Kejaksaan Agung menggunakan cairan pembersih lantai yang tidak sesuai standar. Hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan cairan pembersih lantai mengandung hidrokarbon fraksi solar. Para tersangka akan dijerat pasal 187 atau pasal 188 KUHP tentang kesengajaan atau kealpaan yang menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Kebakaran hebat melanda gedung utama Kejaksaan Agung Sabtu malam, 22 Agustus lalu. Gedung utama ini merupakan tempat kerja Jaksa Agung ST Burhanuddin. Api baru dapat dipadamkan 12 jam kemudian. Meski dilanda kebakaran besar, Jaksa Agung memastikan tidak ada berkas dan barang bukti perkara yang terbakar. Sebab barang bukti dan berkas perkara tidak disimpan di gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar. Meski demikian, kontroversi masih terus bermunculan dari masyarakat. Muara selanjutnya berada pengadilan yang akan memutuskan perkara ini. Tim Liputan, JAK TV.